Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Akan berjumpa kembali di pembelajaran jarak jauh IPA ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bahas bab 10 tentang getaran dan gelombang serta bunyi dalam kehidupan. Nah, untuk sesi pertama ini bagian pertama ini kita akan bahas tentang getaran dan gelombangnya. Nah, di bab selanjutnya, sesi selanjutnya kita akan bahasnya tentang bunyi ya. Nah, kalau kita mendengar kata getaran dan gelombang itu apa yang terbersit di dalam pikiran kita? Mesti kita kayak inget gelombang laut kayak gitu ya, atau getaran itu getaran apa ya? Misalnya kayak gini, tahun 2006 itu kan Jogja ada gempa gitu ya. Kalau enggak, nah gempa ini bisa walaupun pusatnya di Bantul, tapi di kota Jogja ataupun di Sleman itu juga terasa. Kenapa? Karena gempanya itu merambat ya, sehingga getarannya itu bisa dirasakan meskipun bukan di pusat lokasi. Atau enggak, misalnya tahun 2004 itu ada yang namanya tsunami Aceh. Nah, tsunami Aceh itu kan muncul karena ada gelombang ini ya yang tinggi banget, ini gelombang tsunami-nya. Nah, gelombang ini dia bergerak sampai menyapu rumah-rumah. Oh ya, sampai menyapu pohon-pohon. Ya karena dia merambat kayak gitu. Nah, berarti kan getaran dan gelombang itu sangat dekat dengan kita. Yang kita lihat pun misalnya ya, kita alhamdulillah dikasih karunia Allah bisa melihat. Nah, yang kita lihat itu ada hubungannya dengan gelombang. Terus yang kita dengar, nah itu juga bentuk dari gelombang. Nah, yang mana gelombang itu berasal dari getaran. Jadi antara getaran dan gelombang itu sangat terkait dan sangat dekat dengan kehidupan kita. Kita bahas ya biar tambah ngerti, makin bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Oke, kita lihat dulu apa itu getaran. Nah, getaran itu gerakan bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Jadi ada dua kata kunci. Yang pertama itu gerakannya harus bolak-balik, terus yang kedua itu harus melalui titik kesetimbangan. Bolak-balik gitu ya, misalnya kamu dari A mau ke B, itu dari A ke B terus ke A lagi. Jadi dia dari awal ke awalnya gitu. Nah, kalau titik kesetimbangan itu apa? Misalkan kita contoh bandul ya. Titik kesetimbangan itu posisi awal bandul ketika dia belum bergetar. Atau misalkan kalau benda lain, posisi awal benda sebelum dia bergetar. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat satu getaran penuh, satu getaran itu dihitung dari titik awal ke titik tersebut. Misalnya kalau dari titik A ya, maka dari A ke O, dari O kemudian ke B, dari B kemudian ke O, dari O kemudian ke A lagi. Nah, dari A kembali ke A itu namanya satu kali getaran. Kalau cuman dari A ke O, berarti 1/4. Ya kan, cuman kan ini tadi ada 4 gerakan. Kalau A dari A ke O berarti 1/4. Kalau A ke B berarti kan A ke O ke B. Nah, itu berarti 2/4 getaran. Seperti itu. A ke O ke B ke O lagi berarti 3/4 getaran. A ke O ke B ke O ke A lagi berarti 4/4 getaran atau 1 getaran. Kayak gitu ya. Kalian harus pahami dulu konsep dari menghitung satu getaran. Satu getaran itu yang mana kalian harus ingat-ingat ini. Konsepnya paling wajib hafal dan paham karena nanti akan kita gunakan di materi-materi selanjutnya. Nah, ini kita bicara tentang getaran ya. Sekarang kita lanjut bahwasanya di bab getaran itu nanti ada istilah-istilah tertentu. Yang pertama itu ada amplitudo. Misalnya ya, aku kasih gambar bandul lagi. Misalnya ini dari posisi O ya. Nah, amplitudo itu misalkan ya kita tarik ke A, nah kita ayunkan. Nah, jarak paling lebar. Nah, ini dari titik kesetimbangan ke simpangan terbesar. Ini namanya simpangan ya. Nanti kalau berayunkan ke situ lagi. Nah, simpangan terbesar nih ya, dari titik kesetimbangan ke simpangan terbesar atau ayunan terbesar, ini namanya amplitudo.
Nah, selanjutnya ada yang namanya periode. Kalau periode itu ya simbolnya T besar. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita lihat yang frekuensi. Frekuensi simbolnya F ya, adalah banyak getaran N dalam satu waktu dibagi T. Kita ulangi lagi ya. Kalau periode itu banyaknya waktu dalam satu kali getaran. Kalau frekuensi itu banyaknya getaran tiap waktu. Nah, kalau kita lihat rumusnya antara rumus yang T dengan rumus F itu kan berkebalikan. Oh kan nih. Nah, dari sini kita bisa tarik rumus lagi. T sama dengan 1/F. Kebalikannya kan ya. Dan F sama dengan 1/T. Ini juga kalian alangkah baiknya itu kalian paham juga ini. Diingat-ingat rumusnya, oke? Kita lanjut aja ke contoh soal biar ingat, biar bisa menerapkan rumus-rumus dan istilah tersebut ya. Kita lihat di contoh soal, perhatikan gambar berikut. Sebuah bandul ditarik ke samping sehingga bandul bergerak bolak-balik. Jika jarak K ke M sama dengan 20 cm dan bandul melakukan 10 kali getaran dalam 5 sekon, hitunglah frekuensi getaran, periode getaran, dan amplitude. Oke, sekarang kita lihat ya apa saja yang diketahui. Yang pertama itu jarak antara K ke M itu 20 cm. Ini ya, K ke M 20 cm. T-nya 5 sekon untuk 10 getaran. Berarti T-nya 5, N-nya 10 ganti getaran ya. Sekarang kita cari dulu frekuensinya. F sama dengan N per T. N-nya 10, T-nya 5, hasilnya 2 Hz. Sedangkan kita lanjutkan periode, T sama dengan T per N ya. T-nya 5 bagi 10, 0,5. Nah, sekarang kita belum tahu tuh amplitudonya. Kita lihat ya amplitudonya dari K ke M itu 20 cm. Nah, kalau kita lihat dari K ke M itu dia ada 2 kali simpangan terbesar ya. K ke L dan L ke M. Nah, berarti amplitudonya itu setengah kali 20, berarti 10 ya. Di sini belum ada, A sama dengan 10. Kenapa 10? Karena dari K ke M itu kan ada 20 cm ya. Kita bagi 2 karena separuhnya. Oke? Gak susah kan ya, yang penting kita teliti. Oke, yang selanjutnya nih ada tentang gelombang. Nah, sebelum ke jenis-jenisnya, kita harus tahu apa itu gelombang. Kalau getaran yang tadi ya, getaran itu kan gerakan bolak-balik dari suatu benda dan melewati titik kesetimbangan. Nah, kalau gelombang itu energi dari getaran yang merambat. Kita ulangi lagi ya, gelombang adalah energi dari getaran yang merambat. Energinya saja yang merambat ya. Misalnya tadi Ibu contohkan seperti gempa. Gempa yang terjadi pusatnya di Bantul, tapi di kota Jogja, di Purworejo, di Sleman, di Magelang pun terasa. Itu kenapa? Karena energi dari gempa yang berada di Bantul itu merambat melalui tanah, merambat sehingga sampai dirasakan di daerah sekitarnya. Jadi yang merambat itu energinya. Oke. Nah, berdasarkan mediumnya atau butuh tidaknya media rambat, gelombang itu dibagi 2. Medium itu tempat rambat ya. Jadi gelombang dibagi 2, ada yang namanya gelombang mekanik dan ada gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang mekanik itu yang memerlukan medium, butuh tempat rambat, misalnya ada gelombang tali, gelombang air, dan gelombang bunyi. Sedangkan gelombang elektromagnetik itu dia tidak membutuhkan medium. Contohnya dia gelombang radar, gelombang cahaya. Misalnya ya, gelombang cahaya ini, jadi kita kan bisa melihat cahaya matahari. Pada matahari ke bumi itu kan dia melewati luar angkasa yang tidak ada udaranya, hampa udara, tetapi tetap bisa melihat karena cahaya itu tidak butuh media rambat. Beda dengan bunyi. Jadi kalau kita berada di bulan gitu misalnya ya, bisa jalan-jalan ke bulan atau ke Mars, maka kita tidak akan mendengar bunyi. Karena di Mars atau di bulan dia itu tidak punya udara. Jadi nggak ada media rambat untuk
getaran dari bunyinya tuh nggak bisa merambat dalam bentuk gelombang, nggak bisa. Nah itu berdasarkan mediumnya ya. Nah sekarang berdasarkan arah rambatnya, gelombang itu dibagi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Sekarang kita lihat nih, contohnya gelombang transversal itu yang ini ya, transversal itu yang ini. Oke. Nah dia itu gelombangnya bentuknya kayak tali begini. Nah satu gelombang transversal itu dihitung kalau satu bukit ditambah satu lembah ya, satu bukit ditambah satu lembah itu 1 kali gelombang. Nah kalau gelombang longitudinal contohnya yang ini nih ya, nah satu gelombangnya itu kalau ada satu rapatan dan satu renggangan. Nah ini satu gelombang. Kalau yang ini tadi ya, yang ini ya, nah ini juga satu gelombang. Kayak gitu, oke? Kita lanjut aja ke contoh soal. Belum ke contoh soal ini ya, masih menghitung kecepatan rambat. Jadi tadi kan sudah tahu ya, gelombang itu energi yang merambat. Nah dia merambat itu berarti bergerak kan ya. Sesuatu yang bergerak pasti punya kecepatan ya. Nah kecepatannya itu rumusnya adalah panjang gelombang lambda dibagi periodenya, atau lambda dikalikan frekuensi. Jadi lambda ini ya, bacanya lambda, ada B-nya ya, lambda. Ini adalah panjang gelombang. Nih ya. Ada ini ya keterangannya, kamu ingat-ingat. Cepat rambat, lambda, panjang gelombang, periode, dan frekuensi. Ini rumusnya juga wajib hafal. Oke. Nah, supaya kita tidak bingung, langsung saja kita terapkan di contoh soalnya ya. Permukaan air merambat dengan panjang gelombang 2 meter. Panjang gelombang 2 meter berarti dia lambda ya. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang adalah 0,5 sekon, berarti ini periode. Tentukan cepat rambat gelombang dan frekuensi gelombangnya. Oke, cepat rambat itu V, frekuensi itu F. Oke, kita tulis dulu apa saja yang diketahui di sini. Kemudian pertama kita cari V ya. V, lambdanya sudah ketemu, T-nya juga sudah ketemu, tinggal dimasukkan ke rumus, hasilnya ketemu ya. Nah, setelah itu kita cari frekuensi. Nah, pakai rumus ini boleh, pakai rumus ini juga boleh. Ini. Nah, kalau pakai rumus ini langsung gini ya, kita tahu T-nya 0,5. Jadi tinggal ngitung. Tapi kalau pakai rumus yang kedua, coba tak kasih bantuan ya. Yang rumus yang kedua ya, kita pakai yang rumus kecepatan. V sama dengan lambda kali F. Ini rumusnya. V-nya ini kita tahu ya, 4. Ini dari sini nih, 4 sama dengan panjang gelombangnya 2 kali F. Ini 2 ya maksudnya ya. 2 kali F. Maka F sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 2. Sama hasilnya ya. Jadi boleh pakai rumus yang pertama, boleh pakai rumus yang ini, atau boleh pakai rumus yang ini juga boleh. Sama-sama. Bukan rumus itu, yang ini loh. V sama dengan lambda kali F. Oke. Gak usah bingung ya, semangat belajar aja. Oke, sesi 1 udah selesai, yang bunyi nanti kita lanjutkan di pertemuan kedua, di bagian kedua ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dilakukan tugasnya ya. Ada 2 tugas, tugas praktek dan juga tugas mengerjakan soal. Kalian kerjakan dua-duanya agar makin memahami dan dapat nilai harian juga. Terima kasih, sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Jaga terus kesehatan dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf ya.